Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,02% ke angka 5.311. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham di sektor batubara dan CPO yang mulai naik hari ini. Bagaimana peluang saham-saham ini dalam satu minggu ke depan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% lebih ke harga 1.215. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Adro telah berhasil naik menembus resisten di EMA 150. Dan saat ini juga telah naik menembus resisten berikutnya di harga 1.180. Jadi bisa kita lihat, pada minggu lalu sebenarnya Adro telah naik menembus resisten ini. Jadi pada saat candle berada di atas garis EMA 150 ini sebenarnya sudah terkonfirmasi bahwa resisten di EMA 150 ini telah terlewati. Tapi pada keesokan harinya saat mendekati resisten berikutnya di harga 1180, Adro mulai turun kembali. Tapi pada saat penurunan yang lumayan dalam ini 5% lebih ini, bisa kita lihat Adro langsung turun di bawah garis EMA 150 dan menyentuh garis EMA 50. Dan selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila candle masih berada di dalam garis support atau resisten, kita masih belum bisa bilang itu sudah break. Buktinya walaupun turun tajam karena masih berada dalam garis, Adro terlihat masih rebound. Jadi terkonfirmasi bahwa support di EMA 150 saat ini belum terlewati. Apalagi garis EMA 50. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1115. Jadi support kuat Adro saat ini berada di harga itu. Dan untuk support di EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1100. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini telah mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan hampir 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan akumulasi pada saham ini. Dan setahu saya dari awal Agustus sampai sekarang asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, seperti yang selalu saya jelaskan pada saat analisa saham ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham Adro masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk target terdekat, jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1.300. Jadi dalam satu minggu ke depan, Adro masih ada peluang untuk naik mendekati atau menyentuh target ini. Dan untuk target jangka menengah saya lihat Adro masih berpeluang untuk naik menuju target di harga 1.500. Jadi untuk teman-teman memang pingin trading jangka menengah pada saham Adro, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Apalagi asing masih belum terlihat melakukan distribusi pada saham ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Jing. Saham Jing pada perdagangan hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 150. Bisa kita lihat di grafik. Secara grafik, Jing menarik untuk kita amati saat ini. Karena sebelumnya bergerak sangat downtrend dan terlihat masih gagal saat menyentuh garis EMA 50 yang merupakan resistennya. Jadi selama hampir 3 bulan, dari bulan Juni sampai awal September, Jing masih bergerak di bawah garis EMA 50. Dan hari ini, Jing jika kita lihat telah berhasil naik di atas garis EMA 50 ini. Dan selalu saya jelaskan ke teman-teman, kenaikan ini masih belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten di EMA 50 telah terlewati. Karena candle masih berada dalam garisnya. Apalagi jika kita lihat hari ini terbentuk shadow yang lumayan panjang. Jadi Jing hari ini sempat naik mendekati harga
163 dan ditutup di harga 150. Jadi ada perlawanan saat mulai naik di atas harga 160. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini malah melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing masuk melakukan akumulasi. Dan untuk saham Jing ini, dari 2 minggu yang lalu asing sudah mulai entry membeli saham ini. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham Jing di bawah garis EMA 50, berarti di bawah harga 144, pertimbangkan untuk take profit apabila besok Jing mulai turun di bawah garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, lihat dulu perdagangan besok. Apabila besok Jing terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50, teman-teman bisa entry. Dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Yang seperti saya jelaskan tadi berada di harga 144. Dan apabila besok terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50 ini, maka Jing berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 180. Dan selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, masih ada peluang Jing untuk naik menyentuh atau mendekati garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 204. Berikutnya saya akan menganalisa saham LSIP. Saham LSIP pada perdagangan hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 1055. Bisa kita lihat di grafik, dalam 3 minggu terakhir ini saham LSIP memang masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada di sekitar harga 1030. Dan untuk supportnya saat ini berada di garis EMA 150 di sekitar harga 945. Dan jika kita lihat garis EMA 50 saat ini juga telah dekat dengan garis EMA 150 dan berpeluang untuk berpotongan dan mengarah ke atas. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan hari ini juga LSIP telah berhasil naik di atas garis resisten ini. Tapi ingat, ini masih belum kita konfirmasi bahwa berhasil break. Cuma berhasil naik di atas harga 1030. Dan menariknya hari ini terbentuk gap up. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi pada saat kenaikan 5% ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat kenaikan LSIP ini kemungkinan besar hanya akan berlangsung sementara. Karena kenaikan tinggi ini tidak disertai adanya akumulasi oleh bandar. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sempat membeli saham LSIP di sekitar harga 1010 atau 1020, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat LSIP mulai turun jika besok mendekati harga 1050. Dan apabila sudah mulai turun mendekati harga yang Anda beli, sebaiknya take profit dulu. Tapi apabila besok LSIP masih melanjutkan kenaikan disertai masuknya bandar, teman-teman masih bisa hold. Dan untuk teman-teman yang tujuannya memang ingin investasi pada saham ini, karena saat ini saham-saham CPO untuk jangka menengah prospeknya masih bagus, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham LSIP masih sangat layak untuk di hold. Jadi ingat, saya sarankan untuk take profit jika memang tujuannya trading jangka pendek. Tapi kalau tujuannya trading jangka menengah atau memang mau investasi pada saham CPO, saat ini sektor CPO masih layak untuk kita hold. Apalagi masih bertahan di atas garis EMA 150 dan EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang besok pingin entry, bisa entry apabila besok LSIP masih melanjutkan kenaikan. Tapi best buy-nya adalah tetap tunggu di harga 1000 sampai 1030.
Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham AALI. Saham AALI pada perdagangan hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 11.000. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham AALI bergerak sangat uptrend. Jadi sebelumnya di bulan akhir Mei bergerak downtrend, berhasil break dari garis EMA 50 pada saat Juni, masih gagal break dari garis EMA 150, mulai bergerak sideways, satu berhasil break, langsung terus melanjutkan kenaikan. Dan saat ini saham ini telah berhasil naik menembus resisten di harga 10.400. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas kembali. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat masih melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi apabila kita bandingkan dengan saham LSIP tadi, LSIP naik tidak disertai adanya akumulasi. Sedangkan saham ini naik disertai adanya akumulasi oleh bandar maupun asing. Jadi dari data yang kita dapat melihat saham ini masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan untuk jangka menengah. Karena secara tren juga kita lihat bergerak sangat uptrend saat ini. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ini di sekitar garis EMA 150, di sekitar daerah sini, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi seperti saya jelaskan tadi, sektor CPO saat ini masih sangat prospek. Jadi potensi untuk naik sampai akhir tahun masih sangat besar. Apalagi sama garis EMA 50 dan 150 telah terlewati. Apalagi jika kita lihat saat ini garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150. Untuk target berikutnya jika kita lihat saham ini masih berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 12.000. Jadi itu saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila ingin take profit, boleh take profit apabila terlihat saat menyentuh harga 12.000 saham AALI mulai turun kembali. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, besok masih bisa entry apabila saham ini masih melanjutkan kenaikan. Tapi untuk base buy-nya karena hari ini sudah naik 5% lebih, teman-teman bisa tunggu dia pullback dulu menuju daerah support di harga 10.400 baru teman-teman entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.